Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, melanjutkan kembali pembelajaran kita dalam topik Internet of Things atau Embedded System atau elektronika dasar. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang modul MB102 yang kita gunakan untuk menambah power dalam rangkaian elektronika kita. Disebabkan dalam banyak hal seringkali power yang diambil dari papan Arduino misalnya atau papan ESP32 yang bersumber dari USB yang biasanya dicolok ke komputer atau laptop ini tidak cukup untuk menggerakkan komponen yang lain. Misalnya kita butuh energi untuk menggerakkan servo. Nah, ini seringkali jika kita mengandalkan power dari papan Arduino ini tidak cukup. Karena itu kita membutuhkan modul power supply MB102. Nah, dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana praktika menggunakan dua sumber power tersebut. Yang pertama, power dari USB, ini kita gunakan untuk papan Arduino-nya. Sementara untuk menggerakkan servonya kita menggunakan power dari MB102. Komponen yang saya gunakan dalam praktikum kali ini pertama adalah Arduino Uno R3, kemudian tentu modul power supply MB102 yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu kita akan menggunakan servo. Ada dua jenis servo yang akan kita gunakan. Yang pertama nanti kita akan coba dulu dengan mikro SG90 ya, SG90. Kemudian kita juga akan gunakan nanti MG90S. Nah, ini gearnya terbuat dari metal sehingga torsinya lebih kuat. Nah, dalam kesempatan kali ini saya juga akan menggunakan kapasitor elektrolit kondensator atau ELCO 470 mikrofarad dengan tegangan 50 volt. Kenapa kita membutuhkan ELCO padahal kita sudah menggunakan power supply eksternal via MB102? Jadi kapasitor elektrolit ini bukan sekedar komponen tambahan, melainkan dia berfungsi sebagai pengatur stabilitas sistem. Setidaknya ada 3 hal yang akan ditangani oleh ELCO ini. Yang pertama, dia menangani arus kejut atau inrush current ya. Kenapa? Karena servo ya, motor ini ketika dia bergerak atau berubah arah secara mendadak, maka dia akan membutuhkan arus yang sangat besar dalam waktu sepersekian detik. Nah, ELCO ini berfungsi sebagai tandon energinya atau torrent energinya yang memberikan arus instan kepada servo sebelum power supply utama ini sempat bereaksi. Jadi itu fungsi pertamanya, yaitu menangani arus kejut atau inrush current. Yang kedua, ELCO juga berfungsi mencegah turunnya tegangan. Jika rangkaian kita tidak menggunakan ELCO, lonjakan arus motor ini seringkali menyebabkan tegangan turun sesaat atau dip. Yang penurunan tegangan ini seringkali membuat chip Arduino ini bisa mengalami restart atau brownout. Nah, dengan adanya ELCO, tegangan ini bisa kita jaga tetap rata di angka 5 volt. Kemudian ELCO juga bisa berfungsi sebagai penyaring gangguan atau electrical noise. Nah, motor ini
dia menghasilkan gangguan elektromagnetik saat dia berputar. Nah, elko ini membantu kita menyaring gangguan tersebut agar tidak masuk ke jalur logika mikrokontroler, sehingga program kita tidak error atau tidak freeze. Jadi kita butuh elko, yang kita gunakan adalah elko 470 mikrofarad dengan tegangan 50 volt. Kemudian komponen terakhir yang juga nanti akan saya kenalkan kepada teman-teman sekalian adalah Arduino Sensor Shield versi 5.0. Kita akan gunakan ini di kesempatan kedua. Jadi kita akan buat dua versi. Yang pertama tanpa Arduino Sensor Shield, yang kedua baru kita gunakan nanti Arduino Sensor Shield, dan kita akan lihat bagaimana menggunakan Arduino Sensor Shield ini membuat rangkaian menjadi lebih simpel, lebih ringkas. Oke, sekarang kita masuk ke praktikum perangkaian. Pertama-tama di mana kita memasang elko ini. Kita tahu elko ini punya positif dan negatif ya. Yang positif kakinya lebih panjang ya. Yang negatif kakinya lebih pendek. Yang positif kita letakkan di jalur merah power. Nah, kita tahu yang merah ini di breadboard adalah line positif. Kita masukkan ke sana. Kemudian yang pendek ini kita masukkan di negatif. Kita lengkungkan sedikit seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang prinsipnya sebenarnya sederhana. Jika Anda lihat, servo ini memiliki 3 pin ya. Yang hitam ini ground atau kutub negatifnya. Yang merah ini adalah VCC 5 volt. Kemudian yang kuning ini sinyalnya. Jadi prinsip ketika kita menggunakan dua sumber daya, sumber power, adalah groundnya harus sama. Jadi ground yang di Arduino dengan ground yang di motor ini harus menuju ke titik yang sama. Jadi kita ambil misalnya ya, kita colok ke ground yang hitam. Oke. Nah, ini ke kutub negatif atau line biru di breadboard. Kemudian di Arduino, groundnya ya, pin ground. Oke, ya, saya terangkan ya. Nah, pin groundnya ini juga harus di titik yang sama. Jadi ground, ya, ground tadi. Ya. Nah, ini harus ke titik yang sama. Jadi kita taruh di sini. Nah, jadi kalau Anda lihat, ada 3 yang diletakkan di line biru atau line negatif yang terhubung dengan MB102. Yang pertama ground yang mengarah ke servo ya. Di sini saya menggunakan kabel warna hitam. Kemudian ground ke papan Arduino. Di sini saya menggunakan kabel warna putih, kemudian kaki negatif dari elko. Nah, ini prinsip yang paling penting ketika kita menggunakan dua sumber power, MB102 dan power dari USB ke Arduino. Nah, kemudian sinyal yang dikirimkan ke servo ini warna kuning atau warna orange ya. Nah, ini kita sambungkan ke pin 9 pada Arduino. Ya, pin nomor 9. Oke, Anda lihat ya, pin nomor 9. Nah, kemudian VCC-nya ya, power positifnya tentu kita sambungkan ke
positif. Nah, ini saya sambungkan ke VCC, kabel warna merah pada servo. Oke. Anda lihat, selesai. Jadi sangat simpel ya. Sekarang kita pasang powernya. Pertama tentu power dari adaptor ya, yang kita pasang ke MB102. Pastikan tegangan kerjanya antara 7 sampai 9 volt sebagaimana yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, kita colok. Nah, lampunya belum menyala karena memang belum kita tekan ya. Kita tekan setelah port USB ke Arduino terpasang. Nah, kemudian port USB kita pasang tentu saja di Arduino, di papan Arduino. Oke, nah, Anda lihat menyala. Kode programnya akan kita bahas dalam kesempatan yang terpisah ya. Jadi ini kode programnya sudah saya siapkan. Kita akan lihat langsung apakah servonya berjalan atau tidak ketika kita alirkan energi dari MB102. Kita tekan. Nah, Anda lihat servonya berhasil berjalan dan sangat halus ya. Karena kita menggunakan elko sebagai penyedia arus dan penstabil tegangan. Jangan lupa pula pin warna kuning di MB102 ini kita pasang di 5 volt ya, bukan di 3,3 volt tapi di 5 volt sebagaimana dijelaskan di tutorial sebelumnya. Oke, demikian versi tanpa Arduino Sensor Shield versi 5.0. Dalam video berikutnya kita akan buat versi yang lebih ringkas, lebih rapi menggunakan Arduino Sensor Shield ya, 5.0 ya. Sambil kita membahas kode program untuk menjalankan servo dengan 2 sumber tenaga, satu dari MB102 dan satu dari USB yang terhubung ke komputer. Demikian, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Reza Irfan Institute untuk video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.